Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jinan li'ibadihi salihin al-muttaqin wa afhamana min ulumiddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga keberkahan, keridhaan Allah senantiasa mengitari kita. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama merenungkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-44. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Kenapa kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik sementara kalian melupakan perbuatan baik itu untuk diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab, maka tidakkah kalian berfikir? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menjelaskan, qauluhu ta'ala atamuruna an-nasa bil birri hadza istifhamu ma'nahu taubih. Ini adalah merupakan istifham atau pertanyaan yang bermakna celaan. Atamuruna an-nasa bil birri. Wal muradu fi qauli ahli ta'wil ulama'ul yahudi. Dan yang mendapat pertanyaan pada kalimat ini adalah menurut para ahli tafsir itu adalah ulama Yahudi. Wa an Ibnu Abbas mengatakan kanal ahbaru ya'muruna muqallidihim wa atba'ihim bittiba'it Taurat. Adalah para pemuka Yahudi itu mereka menyuruh para pengikutnya dan umatnya untuk mengikuti Taurat. Wa kanu yukhalifunaha fi jahdihim sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka sendiri menyalahi apa yang ada pada Taurat, yakni sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka ubah dan mereka salahkan. Kemudian Ibnu Juraij mengatakan kanal ahbaru yahudduna fi ta'atillahi wa kanu hum yuwaqi'unal ma'asi. Ibnu Juraij mengatakan bahwa para pemuka Yahudi itu mereka memerintahkan kepada manusia untuk taat kepada Allah sementara mereka justru terjerembab dalam kemaksiatan. Wa qalat firqatun minal ulama, sementara para ulama yang lain mengatakan kanu yahudduna 'ala shadaqati wa yabkhaluna. Mereka memerintahkan untuk bersedekah akan tetapi mereka bakhil atau kikir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatu usriya fi marartu ala nasin tuqradu shifahuhum bimaqarida min narin. Aku, kata Rasulullah SAW, pada malam Isra melewati manusia yang mulutnya itu digunting dengan gunting yang terbuat dari api. Faqultu ya Jibril man haula'i. Aku, kata Rasulullah, bertanya kepada Jibril, siapa mereka ini? Qala haula'i al-khutaba'u min ahli dunya ya'murunan nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatlunal kitaba afala yaqilun. Malaikat Jibril mengatakan bahwa mereka ini adalah para penceramah dunia yang mereka memerintahkan manusia untuk mengerjakan kebaikan sedangkan mereka melupakan kebaikan untuk diri mereka sendiri padahal mereka membaca Alkitab yakni Taurat, maka tidakkah mereka itu berfikir? Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warawa Abu Umamah qala, Abu Umamah meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innal ladzina ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum, sesungguhnya
orang-orang yang memerintahkan manusia mengerjakan kebaikan sementara mereka melupakan kebaikan tersebut untuk diri mereka sendiri, yahujuna qasabahum fi nari jahannam, maka usus-usus mereka itu akan ditarik ke neraka jahanam. Fayuqalu lahum man antum, kemudian dikatakan kepada mereka, siapa kalian? Fayaquluna nahnu alladzi kunna na'murun nasa bil khairi wa nansa anfusana. Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang memerintahkan manusia untuk mengerjakan kebaikan, sedangkan kami melupakan kebaikan itu untuk diri kami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Al-Qurtubi memberikan semacam khulasah komentar atas hadis dan ayat di atas. Faqad dallal hadisus sahihu wa alfadul ayati, bahwa sesungguhnya ayat dan beberapa hadis sahih di atas menunjukkan ala anna uqubata man kana aliman bil ma'ruf wa bil munkar wa biwujubil qiyami wazifati kulli wahidin minhuma asyaddu mimman lam ya'lamhu, bahwa hukuman atau ukubat bagi orang yang mengetahui yang ma'ruf dan yang mungkar serta mengetahui kewajiban untuk melaksanakan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar itu akan lebih pedih daripada orang yang tidak mengetahuinya. Wa innama dzalika li annahu kal mustahin bi hurumatillahi ta'ala wa mustakhiffin bi ahkamihi. Karena orang yang demikian itu adalah seperti orang yang menghinakan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan melecehkan hukum-hukumnya. Wa huwa mimman la yanfa'u bi ilmihi. Dia adalah orang yang tidak bermanfaat ilmunya. Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nas adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Manusia yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah orang yang alim namun Allah tidak membuat ilmunya itu bermanfaat bagi dirinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam tafsirnya Khawatir Imaniyah, annahu idza kanat hadhil ayatu qad nuzilat fil yahud, meski ayat ini kata beliau diturunkan oleh Allah untuk Yahudi, falaisa ma'naha annaha tuntabaqu alaihim wahdahum, akan tetapi bukan berarti hal demikian itu hanya berlaku untuk mereka. Bal hiya tuntabaqu ala ahlil kitabi jami'an wa ghairil mu'minina. Ini juga berlaku kepada ahlul kitab secara keseluruhan yang mereka tidak beriman kepada Allah. Kaidahnya adalah fal ibratu laysat bi khususil maudu walakinil ibrah bi umumis sababi, bahwa ibrah itu tidak diambil dari khususnya objek, akan tetapi ibrah itu diambil dari umumnya sabab. Ulama-ulama tafsir lain mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa pengertian atau ibrah itu diambil dari umumnya lafaz, bukan dari khususnya sabab ayat itu turun. Innal kalama muntabaqun huna hatta 'alal muslimin alladhi yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Oleh karena itu kata Imam Asy'arawi, bahkan kalam ini juga berlaku bagi seorang muslim yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faman hajuddin wahdahu la yakfi illa bitatbiq, bahwa manhaj agama ini tidak cukup kecuali sampai dilaksanakan atau diterapkan. Walidzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'muru ashabahu bi amrin illa kana asbaqahum ilaih, bahwa Rasulullah SAW karenanya beliau tidak pernah memerintahkan kepada sahabatnya suatu perkara kecuali beliau melakukannya terlebih dahulu. Fakanal muslimuna ya'khuduna anhu al-qudwah qaulan wa amalan. Oleh karena itu kaum muslimin harus mengambil suri tauladan ini, qudwah ini, baik perkataan maupun perbuatan.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memang ditujukan untuk menggambarkan keburukan karakter Bani Israel, yakni Yahudi. Namun penting bagi kita untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran, jangan sampai berperilaku demikian. Menyuruh orang lain melaksanakan kebaikan namun lupa akan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.